Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sejahtera yang baru untuk beraktivitas di hari ini dan sepanjang pekan ini. Senang sekali kita berjumpa sejenak bersama di hadapan Tuhan melalui acara Renungan Pagi edisi 17 Januari 2022. Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13 berkata, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Mengulurkan tangan dan menjamah. Apakah yang membuat orang yang menderita penuh penyakit kusta ini begitu berani menghampiri Yesus? Pada pertemuan pertama itu, tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada penderita kusta berani mendekat kepada ahli Taurat, para imam, sebab mereka tahu resiko yang akan terjadi. Pada masa itu, orang yang menderita penyakit kusta menanggung sakit yang sangat berat. Bukan hanya fisiknya yang sedang terganggu karena sakitnya, tetapi juga ia menderita tekanan batin yang luar biasa. Pada masa itu kusta atau lepra adalah penyakit yang sangat ditakuti karena memang belum ada obatnya. Obatnya barulah ditemukan oleh seorang Norwegia pada tahun 1837. Sebelumnya belum ada. Sebabnya penyakit ini membuat penderita sangat tersiksa dalam kurun waktu yang lama. Yang lebih berat lagi, penyakit kusta bukan hanya menjadi persoalan medis, tetapi juga persoalan teologis. Sebab tradisi menghubungkan penyakit ini sebagai hukuman Tuhan karena dosa atau pelanggaran, seperti yang terjadi pada beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama seperti Miriam, Gehazi, dan Raja Usia. Orang kusta dianggap najis, karena itu tidak boleh disentuh atau dijamah sebab dianggap haram. Karena penderita kusta harus berpakaian khusus agar dapat ditandai oleh orang-orang lain. Tidak boleh berkeliaran masuk ke kota, ke bait Allah dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka harus tinggal di tempat khusus, sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa itu. Itu sebabnya penderita kusta seringkali malu, minder, rendah diri di hadapan orang lain. Kita dapat membayangkan situasi penderitaan yang dialami oleh orang kusta itu yang berani menemui Yesus dengan beban dan tekanan yang seberat itu. Penderitaan yang kompleks inilah yang membuat ia tak dapat lagi menahan diri untuk segera menemui Yesus. Ia datang dengan sikap yang hormat, santun, dan rendah diri di hadapan Yesus, tentu dengan menjaga jarak. Tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ia menghadap Yesus dengan segala kerendahan hatinya, memohon belas kasih-Nya, tidak meminta seperti penagih hutang. Ia tidak memaksa. Ia hanya mengatakan, "Jika Tuan mau, sesungguhnya Tuan dapat mentahirkan aku." Perkataan inilah yang menyebabkan Yesus bertindak luar biasa mewujudkan kasih-Nya pada orang itu. Ia tidak hanya berkata, "Aku mau, sembuhlah," tetapi bergerak maju, menghampiri orang itu, mengulurkan tangannya dan menjamah. Satu demonstrasi tindakan kasih Yesus yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengajarkan satu prinsip baru yang berbeda dengan rohaniwan di masa itu. Mereka sangat taat pada hukum Taurat, tetapi pada saat yang sama melalaikan kasih kepada yang menderita. Saudara-saudaraku, kita boleh memandang rendah diri kita. Malu tak berarti, tak ada apa-apanya. Tapi Yesus selalu menganggap kita sebagai orang yang berharga di matanya. Karena itu, apapun adanya kita, siapapun kita, apapun yang sedang kita alami, Ia mau menjamah hidup kita. Asal kita datang padanya memohon belas kasih-Nya dan berkata, "Jika engkau mau." Saudara sekalian, beberapa saat yang lalu saya jadi mengingat ada berita yang viral
seorang perempuan tua renta yang sedang hidup sebatang kara di dalam rumah yang sudah hampir roboh. Bila hujan turun, ia akan menyingkir mencari tempat yang sedikit aman. Makan saja jika ada yang memberi atau seadanya yang bisa ditemukan. Berpuluh-puluh tahun dalam kemiskinannya di tengah penduduk lainnya. Setelah beritanya viral, ramai-ramai mempersalahkan dan mempertanyakan di mana pemerintah, di mana pengurus agama. Bagi kita, sebenarnya yang paling pantas ditanyakan dalam kondisi seperti itu adalah, di manakah diri saya? Mengapakah tidak menjamah? Mengapakah aku tak mengulurkan tangan baginya? Mengapa kita sering mengharapkan orang lain melakukannya, padahal telah ada di depan mata kita? Kita enggan karena kita hidup egois dan merasa bukan tugasku, bukan tanggung jawabku. Saudara sekalian, jika hal ini terjadi, apakah bedanya kita dengan orang-orang di sekeliling penderita kusta itu? Dari peristiwa ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga, bahwa hakikat kekristenan yang sejati adalah kasih yang menjamah orang yang tak patut dijamah, mengampuni orang yang tak patut diampuni, mengasihi orang yang tak patut dikasihi, dan inilah yang Yesus telah lakukan lebih dahulu kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan mengajari kami melalui firman-Mu pada pagi ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa siapapun kami selalu berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami telah ditebus dan telah dijadikan sebagai anak-anak-Mu dan mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami menerapkan hakikat kekristenan kami, karena untuk itulah Tuhan memanggil kami. Berilah kami keberanian untuk menjamah orang-orang yang tak patut dijamah. Berilah kami kesanggupan untuk mengampuni orang yang tak sanggup kami ampuni, dan mengasihi orang-orang yang tak pantas untuk dikasihi. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman kami. Kiranya semua pendengar renungan pagi pada hari ini dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya di sepanjang hari ini. Apapun keadaan yang sedang terjadi atas hidup kami mohon kiranya Tuhan yang berkenan atas hidup ini. Jamalah mereka yang sedang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dalam kasih setia-Mu. Mereka yang kehilangan pengharapan Tuhan, kuatkan mereka. Hiburkan bahwa ada Engkau yang menjadi sandaran hidup mereka. Berilah semangat baru supaya menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, seluruh anggota keluarga kami, seluruh saudara-saudara sepersekutuan kami, dan semua umat-umat-Mu dimanapun beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.